teman-teman semua, perkenalkan nama saya Karisma Widianingrum dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama membahas mengenai salah satu topik yang sangat menarik pada mata kuliah kepemimpinan. Nah, kira-kira kalian udah pada tahu belum apa yang akan kita bahas nanti? Yap, betul sekali, nanti kita akan membahas mengenai kepemimpinan yang efektif. Wah, menarik banget bukan? Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih apa sih pengaruh perilaku tugas dan hubungan dalam kepemimpinan yang efektif? Lalu bagaimana perencanaan kegiatan kerja yang baik ya? Dan apa aja sih langkah-langkah untuk mengklarifikasi peran dan tujuan agar tercapainya kepemimpinan yang efektif? Nah, daripada penasaran, ayo kita langsung aja bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama ada pengaruh perilaku tugas dan hubungan dalam kepemimpinan yang efektif. Fun fact, teman-teman tahu gak sih, ternyata ratusan penelitian itu telah dilakukan untuk menemukan hubungan antara pengaruh perilaku yang berorientasi tugas dan berorientasi hubungan untuk indikator efektivitas kepemimpinan. Nah, contohnya nih, seperti ada kepuasan bawahan, ada kinerja bawahan, dan peringkat efektivitas pemimpin oleh atasan. Nah, temuan dalam penelitian tersebut itu merupakan satu-satunya temuan yang konsisten dalam penelitian survei dan nantinya itu akan menciptakan hubungan yang positif antara pertimbangan dan kepuasan bawahan. Nah, dalam studi survei, ukuran efektivitas kepemimpinan itu memiliki korelasi positif yang lemah dengan perilaku berorientasi tugas dan perilaku berorientasi hubungan. Nah, hasil terlemah ini ditemukan dalam studi dengan ukuran efektivitas independen dan objektif seperti kinerja kelompok. Di sisi lain, hasil dari eksperimen dengan studi insiden kritis, buku harian, dan wawancara itu akan lebih konsisten, yang dimana umumnya itu akan didukung dengan proposisi. Nah, bahwa pemimpin yang efektif ini itu akan menimbang dan memfasilitasi setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan, tugas, dan mempertahankan hubungan kooperatif dalam kinerja tim. Oke, selanjutnya dalam teori yang disebut jaringan manajerial, Blake and Moulton mengusulkan bahwa manajer yang efektif itu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang dan perhatian yang tinggi untuk produksi. Dengan demikian, manajer yang efektif hanya akan menggunakan perilaku yang spesifik dan perilaku yang relevan dengan situasi yang mereka hadapin saat ini. Maka dari itu, aspek situasi itu paling penting untuk menentukan perilaku yang berorientasi tugas dan perilaku berorientasi hubungan mana yang paling relevan bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, termasuk jenis tim atau organisasi, sifat tugas, dan karakteristik bawahan, contohnya seperti pengalaman, motif, gender, keragaman budaya, dan yang terakhir ada kepercayaan dan loyalitas. Oke, selanjutnya seorang pemimpin juga memerlukan keefektifan untuk pemeriksaan mengenai bagaimana langkah yang tepat untuk berinteraksi dengan cara yang saling konsisten loh. Misalnya, seperti ada operasi pemantauan itu berguna untuk menemukan masalah atau memecahkan masalah tersebut serta melakukan pembinaan untuk karyawan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Oke, yang kedua ada perencanaan kegiatan kerja. Apa sih sebenarnya tujuan dari perencanaan kegiatan kerja yang baik? Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa organisasi unit kerja itu telah melakukan sistem kinerja yang efisien, koordinasi kegiatan yang tertata, serta pemanfaatan sumber daya yang sangat efektif. Selanjutnya, perencanaan itu merupakan perilaku yang didefinisikan secara luas yang akan mencakup pengambilan keputusan mengenai tujuan, prioritas, strategi, organisasi pekerjaan, penugasan tanggung jawab, penjadwalan kegiatan, dan alokasi sumber daya di antara kegiatan yang berbeda sesuai dengan kepentingan relatifnya. Oke, yang selanjutnya perencanaan kegiatan kerja itu dibagi menjadi 3 jenis. Itu yang pertama ada perencanaan operasional, yang kedua ada perencanaan tindakan, dan yang ketiga ada perencanaan kontingensi. Oke, saya akan membahas mengenai perencanaan operasional. Nah, perencanaan operasional ini adalah penjadwalan pekerjaan rutin dan penentuan tugas untuk per hari atau tugas pada minggu berikutnya.
Selanjutnya ada perencanaan tindakan, yaitu merupakan perencanaan atau pengembangan langkah-langkah dan jadwal tindakan terperinci untuk menerapkan kebijakan baru dan melaksanakan proyek. Dan yang terakhir ada perencanaan kontingensi, yang dimana perencanaan ini itu merupakan pengembangan prosedur untuk menghindari atau mengatasi potensi masalah atau bencana pada perusahaan. Selanjutnya ada pedoman perencanaan kegiatan kerja, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi langkah-langkah tindakan yang diperlukan, yang kedua ada mengidentifikasi urutan langkah tindakan yang optimal, dan yang ketiga ada perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan setiap langkah tindakan, yang keempat ada menentukan waktu mulai dan tenggat untuk waktu setiap langkah dan tindakan, yang kelima ada perkirakan biaya setiap langkah tindakan, yang keenam ada tentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap langkah tindakan, dan yang ketujuh ada mengembangkan prosedur untuk memantau kemajuan dari tindakan tersebut. Oke, selanjutnya yang ketiga ada mengklarifikasi peran dan tujuan agar tercapainya kepemimpinan yang efektif. Nah, tujuan dari perilaku klarifikasi adalah untuk mengkoordinasikan aktivitas kerja dan memastikan karyawan tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Nah, penting nih bagi setiap bawahan untuk memahami tugas, fungsi, dan aktivitas apa saja yang diperlukan dalam pekerjaan dan hasil apa aja yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai subkategori utama dari klarifikasi, yaitu yang pertama meliputi ada mengidentifikasikan tanggung jawab dan persyaratan pekerjaan, yang kedua ada menetapkan tujuan kinerja, dan yang ketiga ada menetapkan tugas-tugas tertentu. Nah, teman-teman perlu nih diketahui bahwa perilaku menjelaskan atau klarifikasi itu mungkin menjadi lebih penting ketika ada ambiguitas peran dan substansial atau konflik peran bagi anggota unit kerja. Mengapa? Karena klarifikasi atau penjelasan tersebut itu diperlukan ketika organisasi atau perusahaan tersebut itu memiliki aturan dan peraturan yang rumit dan seringkali mendikte bagaimana pekerjaan harus dilakukan dan bawahan itu harus memahaminya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai pedoman dan langkah-langkah untuk mengklarifikasi peran dan tujuan. Yang pertama ada menjelaskan tugas dengan jelas, yang kedua ada menjelaskan alasan penugasan tersebut, dan ketiga ada memeriksa pemahaman tugas, dan yang keempat ada menjelaskan prioritas untuk tujuan atau tanggung jawab yang berbeda, dan yang terakhir ada menetapkan tujuan dan tenggat waktu khusus untuk tugas-tugas penting. Nah, bagaimana nih? Apakah teman-teman semua sudah memahami dengan baik mengenai bagaimana faktor-faktor kepemimpinan yang efektif? Tentu aja udah kan? Oke, itu tadi pembahasan mengenai kepemimpinan yang efektif dari saya. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman semua memiliki pengetahuan yang baru dan insight-insight yang baru pula. Dan sampai jumpa lagi di video materi selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa.